Assalamualaikum. Salam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap saja. Sebab tadi Kak Lim terdengar tu Kak Teh sebut pasal kejahatan dan juga kebaikan kan. Jadi Kak Lim mau sambung sedikitlah. Sebab Allah kan dia kalau kita sudah sudah tu artinya tidak sengaja ataupun dalam keadaan yang kita masa tu bukan dalam kondisi yang sepatutnya, baiklah kan kita sudah buat benda yang tidak baik. Jadi ada satu cara, sebab kita tidak boleh letakkan yang tidak baik itu selama-lamanya begitu. Kita kena pusing balik supaya dia akan jadi baik. Jadi caranya ialah dengan memohon. Yang pertama sekali kena sebut, kalau kita Muslim lah, istighfar, astaghfirullahalazim. Okey, dalam istighfar itu, dalam kita menyebut astaghfirullahalazim tu ada 3 perkara atau 3 ke 4 tu. Okey, yang pertama ialah aku memohon ampunkanlah, aku telah berdosa. Yang kedua, aku sedia untuk bertaubat, ampunkan aku. Okey, dia turutannya Kak Lim tidak ingat. Okey. Yang Kak Lim ingat ada 3 atau 4 lah. Jadi artinya bila kita beristighfar, astaghfirullahalazim, kita mengaku kita sudah berdosa, kita sudah ada buat benda yang tidak baik, kita mengaku dulu. Astaghfirullahalazim. Okey? Dan yang kedua, kita mohon kepada Allah untuk Allah ampunkan kita. Dan yang ketiga, astaghfirullahalazim, kita bersedia untuk belajar, untuk memperbaiki apakah kesalahan yang kita sudah buat itu. Jadi kita istighfarlah begitu. Dalam astaghfirullahalazim itu kan dia ada 3 benda yang kita dalam diri kita lah. Tidak boleh kita sebut astagfirullahalazim, aku bersalah memanglah kita bersalah kan, kita pendosa. Tapi kita tidak boleh sebut, tapi kita tahu apa yang kita buat itu sudah salah. Dan seterusnya, bila sudah mengaku kita tu salah, kita kena ambil uduk, kita kena bersihkan apa yang kita salah tu. Itu di belakang sudah. Sekarang ini kita sudah faham dan kita tahu kesalahan kita ambil uduk. Dan setiap kali kita ambil uduk itu, ya Allah Tuhanku, uduk itu kan satu benda yang sangat hebat Allah beri kepada kita. Jadi itu sebab Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bila kita ambil uduk kan, uduk itu akan menyuci atau macam dosa-dosa itu kan akan jatuh seperti air yang lalu di atas anggota badan kita. Masya Allah. Amazing sangat kan. Okey, jadi satu lagi, bila uduk ini ialah itu satu kan kita membersihkan apa saja yang kita rasa berdosakah, kita rasa bersalahkah. Jadi yang satu lagi ialah kita akan wujudkan aura yang positif semula dalam badan kita. Kita kena betulkan alignment kita. Sebab dalam badan kita ni kan dia ada wire-wire ataupun elektrik. Okey. Masya Allah. Saya tidak Kak Lim ni bukan jenis yang sains ataupun teknikal, tapi bila nampak tu gambar tu, Kak Lim boleh nampak gambaran orang kan yang kena siapa yang belajar biologi tu dia tahulah kan, dalam badan kita ni ada saluran-saluran darah kan. Dia macam ranting-ranting kan. Itulah tu yang kita betulkan sistem dalam badan kita bila kita berudu. Dan Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, bila kita solat taubat, itu adalah yang paling terbaiklah untuk kita mengaku yang kita tu bersalah dan memohon ampun kepada Allah. Dan lamakanlah waktu kita sujud. Okay? Dan kita bercakaplah dengan Allah. Ya Allah Tuhanku, aku telah berbuat dosa kepadamu. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku dan tunjukkanlah aku jalan yang lurus dan jalan yang kau redha. Jalan yang lurus dan jalan yang kau redai. Okey, apapun kesalahan kita, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Dia Maha Pengampun. Ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar. Sebutlah ya Ghafur itu. Ghafur itu maksudnya kita banyak lakukan dosa. Okey. Okey, boleh sambung sikit lagi. Okey. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.
Sebab benda ini kan apa sudah Masya Allah. Kemudian tidak sudah kali mau sebut pasal Al-Quran, sebab kali suka sangat Al-Quran sekarang. Jadi bila kita sudah begitu kan, diberi ilham oleh Allah, diberi petunjuk dan hidayahnya, baca Al-Quran. Okey, dan kemudian itu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan alam. Kita bercerita dengan alam, kita menikmati, lihatlah saujana pemandangan dan sebutlah nama Allah. Kalim waktu Kalim naik kapal terbang hari itu pulang dari Ipoh ke Sabah, mengalami ada mau landing sudah, tiba-tiba di hujan lebat kan. Masa tu antara Kalim merasa hidup dan mati Kalim. Okay, dan Kalim bernazar, ya Allah, aku bernazar, ya Allah, kalau kau bagi aku peluang untuk hidup sekali lagi ni, aku akan bersedekah kepada siapa saja orang yang pertama aku nampak waktu aku landing. Okey, itu ya Allah Tuhanku. Dan Kalim terbayang hari itu orang yang main muzik. Saya tidak tahu kan siapa orang yang kita jumpa nanti, Baske dan juga tabung surau. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, bila Kalim landing saja, kita punya jantung, kalau orang Brunei cakap, orang Sabah cakap abak-abak. Abak-abak. Berdegup kencang kan waktu tu. Jadi akan ambil masa kita waktu tu sedang stres di sini kan. Jadi kabak-kabak, ya betul. Okey. Dan kemudian Masya Allah, Kalim nampak Abu Bakar Ella sedang menyanyi lagu. Kalim ambil rakam dan kemudian Kalim bagi dia. Dan kemudian Kalim pergi surau dulu, lepas tu sedekah ditabung dan ya Allah, rasa macam terlepas. Bila kita rasa begitu kan, bila kita bernazar begitu kan, kita rasa lepas. Jadi apa yang Kalim mau cakap tak lebih sejauh ni. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Maksudnya, nak dengar sudah, okey, rasa lapang ya, rasa lapang. Pandai apa ni? Pandai pusing-pusing. Kalim tulis di dalam buku ni sudah terbuat ampun dan uduk. Itu sebenarnya dua perkara. Pandai melarat. Masya Allah. Jadi Kalim share ini mungkin ada yang rasa macam kalau dia, baru ingat, kalau kita ada macam melakukan sesuatu dosa kan, macam kita rasa itulah yang kita rasa mungkin ini adalah cara Allah mahu memberikan kita pengajaran kepada kita. Jadi caranya begitulah, kita bagi sedekah. Betul kata. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Okey, rasanya itu saja. Mudah-mudahan insya-Allah semua yang ada mendengar ini akan diberi petunjuk dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita memang orang presiden tim Herbalife yang terbaik. Okey, keep it up guys, don't give up. Bye. Bye. Wah, Kak Lim, itu saya dengar daripada Ustaz Man tu. Keep it up, don't get up. Don't be get up kan. Terima kasih Kak Lim. Alhamdulillah, sebenarnya memang betul pun apa yang Kak Lim cakap tu. Sebenarnya saya dulu tak amalkan benda tu, tak tahu. Bukanlah tak tahu, macam mungkin bukan kita punya nature kan. Bila marah, bila gembira, bila susah, bila sedih, bila buntu, saya akan cari orang untuk pergilah cari orang dekat kaki lima tu, kat mana-mana yang kita rasa kita, sebab Allah yang lorongkan kita untuk memberi tu kan. Jadi kadang-kadang kita jalan dulu boleh, masa sebelum PKP lah kan, bagi je pamai tender, cleaner dekat mall ke, kadang-kadang kita sambil-sambil tu kan, kita hulur je dekat dia, lepas tu pergi je, berlalu pergi je, tak payah nak tunggu-tunggu apa, nak cakap apa-apa ke kan. Sebab itulah kadang-kadang rasa untuk rendah diri kita lah. Kadang-kadang kita ada perasaan macam-macam kan. Sambil-sambil tu kita pergi. Kadang-kadang kalau saya berbelanja terlebih pada satu hari tu, katakanlah saya pergi mall ke mana ke, saya berbelanja lebih, saya akan juga bersedekah juga. Kerana yalah, kita ada rezeki kan. Kalau kita ada rezeki masa tu, mungkin jadi kita ada rezeki lah untuk yang lain juga. So terima kasih Kak Lim atas sharing Kak Lim hari ini. Dan